Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yata Dwi Putri dari Prodi S1 Farmasi kelas 1B NIM 482012007080. Di sini saya akan menjawab soal-soal kuis saya. 1. Jelaskan perbedaan definite artikel dan indefinite artikel. Definite artikel yang pasti membuat kata benda kata tunjuk menjadi singkat spesifik. Jenis artikel ini hanya satu, yaitu the. The ini digunakan sebelum kata benda yang mana benda tersebut sudah diketahui atau terlebih dahulu. Indefinite artikel kata sandang yang digunakan untuk membatasi pengertian dari kata benda noun. Jenis artikel ini an, dan the. Indefinite sendiri yaitu tidak pasti. 2. Jelaskan perbedaan penggunaan artikel a dan artikel an. A digunakan sebelum kata benda yang mulai bunyi konsonan, contoh a book. Sedangkan an digunakan sebelum kata benda diawali dengan bunyi vokal a, i, u, e, o, contoh an apple. 3. Jelaskan keadaan kapan kita menggunakan artikel the. The digunakan ketika kata tunjuk pada objek atau orang yang spesifik, yang sudah pasti kita ketahui sebelumnya. Contoh, a show, lion, cat, the zoo. 4. Berikan masing-masing 5 contoh artikel dan earn dan the. My sister is an Indonesia teacher. Arnley have in her for lunch. 5. Jelaskan yang dimaksud dengan adverb of frequency adalah adverb kata keterangan dan konstruksi lainnya, biasanya dalam bentuk frasa yang menyatakan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa itu terjadi. 6. Sebutkan 5 macam adverb of frequency, yaitu always, usually, often, sometimes, never. 7. Di mana letak adverb of frequency pada kalimat positif? Jika kalimat hanya satu kata kerja, maka keterangan di tengah kalimat sehingga ditempatkan setelah subjek, tapi sebelum kata kerja. Jika lebih dari satu kata, maka tempatkan sebelum kata kerja utama. 8. Berikan contoh kalimat yang menggunakan adverb of frequency yang baik, kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Contoh kalimat positif, I will close the door, saya akan menutup pintu. Contoh kalimat negatif, I will not close the window, saya tidak akan menutup pintu. Contoh kalimat interrogatif, will you close that door, akankah kamu menutup pintu? 9. Jelaskan yang dimaksud dengan simple present tense. Digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau peristiwa yang terjadi di masa kini. Selain itu juga digunakan untuk kebiasaan atau peristiwa yang terjadi di setiap hari. 10. Apa perbedaan kalimat nominal dan kalimat verbal? Kalimat nominal digunakan apabila suatu kalimat memiliki kata kerja to be. Sedangkan verbal digunakan jika suatu kalimat memiliki kata verb. 11. Jelaskan rumus mengenai kalimat nominal pada simple present tense, baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif, dan berikan contoh di setiap kalimat. Kalimat positif, subject plus I am, are, is plus complement. Contoh, see, he, beautiful. Kalimat negatif, subject plus I am, are, is plus not plus complement. Contoh, I am not strong. Kalimat interrogatif, I am, are, is plus subject plus complement, yaitu I am a beautiful. 12. Jelaskan rumus mengenai kalimat verbal pada simple present tense dan kalimat positif, negatif, interrogatif, dan berikan contoh di setiap kalimat. Kalimat positif yang mengandung kata tidak, contoh I study English every night. Kalimat negatif, subject plus do atau does plus not plus verb plus complement, contoh don't go to school. Kalimat interrogatif, do atau does plus subject plus verb plus complement, contoh do you go to school. 13. Jelaskan perbedaan penggunaan do dan does. Jika subjeknya orang pertama dan kedua menggunakan do. Jika subjeknya orang ketiga maka menggunakan does. Contoh dari does, you, who, they. Contoh dari does, she, he, it. 14. Jelaskan perbedaan penggunaan verb yang ditambah dengan s yang tidak ditambah dengan as. Verb yang ditambah s atau as, penggunaan s kata benda yang berkaitan dengan huruf o, she, he, she. Penggunaan si kata benda yang diakhiri huruf
Y, tetapi sebelum huruf Y adalah huruf vokal. Sedangkan verb yang tidak ditambah cs menggunakan tambahan is, yaitu kata benda yang diakhiri huruf Y, tetapi sebelum huruf Y adalah huruf konsonan. 15. Jelaskan perbedaan singular noun dan plural noun. Berikan contohnya. Singular adalah kata benda menunjukkan benda yang berjumlah satu dan biasanya diawali dengan penggunaan artikel dan dan the. Contoh, he has a dog at home, I found an apple yesterday. Sedangkan plural adalah digunakan untuk benda-benda yang berjumlah lebih dari satu. Kata benda yang diikuti tumbuhan berupa cs. Contoh, she, cat, cats, boat, boats. Contoh dari s, bus, buses, wishes. 16. Jelaskan perbedaan countable noun dan uncountable noun. Berikan contohnya. Countable noun yang memiliki bentuk tunggal singular dari jumlah plural dan dapat dihitung. Contoh, pen, pencil, person, book. Uncountable yang tidak dapat dihitung. Contoh, water, air. 17. Jelaskan perbedaan abstrak dan contract noun. Berikan contohnya. Abstrak noun adalah yang tidak bisa kita lihat wujudnya, tidak dapat kita rasakan bentuknya, dan tidak dapat kita cium atau pegang dengan pencamatan. Contoh, as human we have to always keep our health. Sebagai manusia kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Contract noun merupakan kata benda yang menunjukkan suatu material atau benda yang berwujud nyata. Contoh, I go to store book to buy many books in 3. Saya pergi ke toko buku untuk membeli beberapa buku di sana. 18. Jelaskan perbedaan proper dan common noun dan berikan contohnya. Proper adalah nama-nama orang, tempat, benda, atau gagasan yang spesifik. Contoh, she worked. Common noun merupakan nama dari sekelompok nominal yang sejenis atau mirip. Contoh, house, apartemen. 20. Apa itu WH question? Adalah pertanyaan untuk meminta informasi yang diminta. Dapat berupa waktu, tempat, orang, benda, hal, atau 21. Jelaskan 8 macam WH question dan berikan contoh masing-masing. What, apa? Katanya what atau apa digunakan untuk menanyakan informasi tentang sesuatu. Contoh, what will you like for dinner? Apa yang ingin kamu makan untuk makan malam. 2. When, kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh, when do you arrive? Kapan kamu tiba? 3. Where, di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, where do we go now? Kemana kita akan pergi sekarang? 4. Who, siapa? Digunakan untuk menanyakan identitas seseorang atau menanyakan orang. Contoh, who is that? Siapa itu? 5. Whose, siapa atau kepemilikan. Digunakan untuk menanyakan kepemilikan. Contoh, whose car is this? Siapa pemilik mobil ini? 6. Which, yang mana? Digunakan untuk menanyakan atau memilih sesuatu pilihan. Contoh, which floor for ice cream will you like? Yang mana rasa es krim yang kamu mau? 7. Why, mengapa? Digunakan untuk menanyakan suatu alasan. Contoh, why will you like that? Mengapa kamu berkata seperti itu? 8. How, bagaimana? Digunakan untuk menanyakan kualitas keadaan atau kondisi. Contoh, how is your life? Bagaimana kabar kamu? 22. Bisakah WH question digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif? Bila iya, berikan contoh. Bila tidak, maka jelaskan. Tidak bisa digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif karena dalam rumus tidak terdapat rumus negatif dan interrogatif. Baiklah, inilah kuis dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.